Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-16, dengan judul Mengakui Kekalahan. Langsung ke dalam alurnya. Tepat ketika Bei Feng ingin bangun, si Hao terbang dari langit seperti peng muda. Kemudian, dia membanting kakinya lurus ke bawah di perut Bei Feng. Dia mengabaikan lawannya dengan mata cerah. Dengan suara hong, seluruh lantai gunung bergetar ringan. Pemuda yang tangguh, Bei Feng, sekali lagi berada di punggungnya. Penduduk desa Serigala semua terkejut. Bei Feng adalah pemuda yang sangat berbakat, dan dia dihormati oleh seluruh klannya. Mereka tidak percaya bahwa dia kalah begitu saja, apalagi untuk anak sekecil itu. Banyak orang dari desa Serigala menarik busur mereka dengan maksud untuk membunuh si Hao. Mereka ingin menyelamatkan Bei Feng. Si Fei Jiao dan yang lainnya sangat marah, mempersenjatai busur mereka sendiri dan mengarahkan mereka ke pihak lain juga. Ini adalah awal dari pertempuran yang sulit. Dengan suara hu, si Hao meraih kerah Bei Feng dan mengangkatnya ke depan seperti perisai. Dia menempatkan tubuh di depan orang-orang dari klan Serigala untuk melindungi dirinya sendiri. Bei Feng sangat marah. Dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya yang suram dan berkepala dingin seperti biasanya. Dia juga tidak bisa menahan diri lagi. Hari ini, dia mengalami rasa malu dan penghinaan yang luar biasa. Ditangkap seperti ini oleh seorang bayi adalah perasaan yang lebih buruk daripada dibunuh. Dia berjuang dengan seluruh kekuatannya dan mengirim tinju ke arah si kecil. Meskipun si Hao tidak memiliki pengalaman yang cukup, tangan dan matanya cepat. Dengan lambaian tangannya, simbol diputar, dan telapak tangannya ditampar terlebih dahulu dengan suara pa. Itu menghantam dada Bei Feng, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Darah mengalir keluar dari mulutnya, dan tinju yang dia kirimkan kehilangan kekuatan. Si kecil tidak berhenti di sini. Dia mengangkat Bei Feng yang jauh lebih tinggi darinya sebelum dengan cepat bergegas menuju Si Linghu dan yang lainnya. Tubuh Bei Feng ramping, dan saat dia dibawa oleh si Hao, lebih dari separuh tubuhnya diseret melintasi tanah melalui rumput duri dan bebatuan. Rambutnya benar-benar acak-acakan, dan dibandingkan dengan pemuda tampan yang dingin dari sebelumnya, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Dia benar-benar dalam keadaan menyesal. Sementara dia masih berjarak sekitar 8 hingga 9 meter, si kecil dengan keras melemparkan Bei Feng dari tangannya, dan dengan percikan, Bei Feng mendarat di depan Si Linghu dan yang lainnya. Dia berguling beberapa kali sebelum memuntahkan lebih banyak darah. Matanya dipenuhi amarah. Nak, bukankah kamu bertingkah sangat kejam sebelumnya? Tetap bersikap arogan, kenapa berhenti sekarang? Setelah si Fei Jiao selesai berbicara, dia mengambil langkah besar ke depan dan kemudian menginjak Bei Feng, menyebabkan tubuhnya mengeluarkan suara retak. Tulang dada Bei Feng segera patah. Kekuatan mereka serupa, tetapi saat ini, Bei Feng adalah tahanan rendahan yang secara alami tidak bisa membela diri karena tulang dadanya patah. Rasa sakitnya begitu kuat sehingga dia mulai mengerang dan berkeringat deras. Pria kecil, kamu terlalu baik hati. Saat itu, ketika menghadapi musuh, Anda memiliki banyak peluang untuk melukainya dan melewatkan semuanya. Kemudian setelah menangkapnya, metodemu terlalu ringan. Melakukan hal-hal dengan cara seperti itu bisa menjadi sangat berbahaya. Si Linghu mengajarinya di samping. Iya, si kecil agak malu, dan hampir tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari harimau kecil sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan seluruh kekuatannya, dan satu-satunya alasan dia bertindak seperti ini adalah karena melihat pamannya terluka setelah hampir ditembak mati. Musuh terlalu biadab, dan karena itulah dia sangat ingin bergabung dalam pertarungan. Salam, teman-teman dari Desa Batu,
tunjukkan belas kasihan, minta apapun yang terlintas dalam pikiran. Kita bisa membicarakan semuanya. Penduduk desa Serigala cemas. Potensi semacam ini sangat langka di masa muda. Jika dia mati, klan mereka akan menderita kerugian besar. Sekarang kamu mau bicara. Anda mencuri mangsa kami sehingga kami bekerja keras dan bahkan berusaha membunuh anggota klan kami. Ketika Anda dengan kejam dan berdarah dingin menembak kami, mengapa Anda tidak memikirkan konsekuensinya? Si Linghu berkata dengan marah. Peng. Di sisi lain, si Fei Jiao langsung menginjak kakinya lagi. Kaca. Salah satu tulang di lengan Bei Feng patah, menyebabkan wajahnya memelintir kesakitan. Namun, dia masih tidak menggumamkan sepatah kata pun. Jangan. Berhenti. Semuanya salah kita, tidak bisakah kita meminta maaf atas kejahatan kita? Seorang tetua dari desa Serigala berteriak dengan cemas. Bahkan Kapten Regu pemburu mereka berteriak keras, meminta untuk bernegosiasi. Dia adalah individu yang menjulang tinggi lebih dari 2 meter dan biasanya orang yang menindas dan mengesankan. Namun, saat ini, dia bukan lagi orang yang pantang menyerah dan sombong seperti sebelumnya. Maafkan pantatku. Sebelum kita membicarakan hal lain, kita akan menghajarnya terlebih dahulu. Ayah Ermeng mengatakan ini dengan marah. Hari-hari ini, semua orang di desa Batu menahan perut penuh api. Bagaimana ini bisa berakhir hanya dengan sebuah kalimat? Hong. Telapak tangannya yang seperti kipas jatuh membentuk lengkungan dan menamparkan tepat di wajah Bei Feng. Itu langsung mengoyak sebagian dagingnya, dan seluruh tubuhnya terbang lebih dari 10 meter secara horizontal. Kamu bocah, kamu berani cemberut padaku. 4 atau 5 saudaraku hampir terbunuh olehmu. Setiap panah ditembakkan dengan kejam, menembus organ dalam mereka. Di mana kekuatan aroganmu sekarang? Tunjukkan kepadaku. Peng. Ketika Bei Feng berguling di bawah kaki si Linghu, dia juga menggunakan kakinya untuk menendang dengan kekuatan beberapa ribu jin, yang cukup untuk menendang binatang buas sampai mati. Meskipun Bei Feng begitu kuat, dia juga memiliki beberapa tulang yang patah. Mulutnya berkedut, dan darah tumpah seperti air. Belum lama ini, sikapnya menghina, tidak berperasaan dan zalim. Saat ini, dia menjadi tawanan mereka. Ada luka di seluruh wajahnya, rambutnya berserakan di mana-mana, dan darah menutupi tubuhnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Perbedaan antara dirinya di masa lalu dan dia saat ini terlalu besar. Peng. Semua orang dari Stone Village benar-benar membenci sikapnya sebelumnya. Tipe orang yang muram dan sombong itu membuat gigi semua orang sakit karena marah. Sekarang, semua orang mendapat kesempatan untuk membalas dendam. Anda mendapat tendangan dan saya mendapat tendangan. Tinggal di tempat terpencil seperti itu, setiap orang memiliki fisik yang tegap. Setelah putaran ini, Bei Feng hampir terkoyak. Siapa yang tahu berapa banyak tulangnya yang patah atau menjadi lunak? Berhenti. Penduduk desa Serigala semakin cemas. Mereka mempersenjatai busur besar mereka dan ingin memberikan tekanan untuk meringankan situasi. Jika ini terus berlanjut, bahkan Bei Feng akan menjadi lumpuh dan kehilangan semua harapan untuk bangkit sebagai seorang jenius. Kalian semua, berhenti dan berdiri di samping, kita belum selesai dengannya. Mari kita melampiaskan amarah kita padanya sebelum kita bicara, kata si Fei Jiao. Semua orang memberikan tendangan dan tamparan. Tidak lama kemudian, Bei Feng tersiksa sampai dia dalam kondisi yang benar-benar mengerikan. Hidungnya berdarah, wajahnya bengkak, dan tulangnya patah di mana-mana. Dia memiliki penampilan yang menyedihkan dan tidak lagi memiliki jejak ekspresi tidak berperasaan dari sebelumnya. Pada saat yang tepat, sekelompok anak-anak bergegas, terutama Pi Hou. Dia menendangnya dengan sekuat tenaga dan berkata, "Kamu hampir menembak ayahku sampai mati."
Siapa yang peduli jika Anda sombong, jadi apa? Bukankah kamu masih ditangkap oleh si kecil? Pria kecil klan kami hanya sedikit lebih tua dari 3 tahun, sementara kamu lebih dari 10 tahun, namun kamu bahkan tidak bisa mengalahkannya. Apakah Anda masih berpikir Anda bisa bertindak begitu mendominasi dan berdiri di atas orang lain? Sekelompok anak memukulinya sambil mengejeknya. Pada saat ini, sekelompok orang telah mengepung si Hao, tidak pelit sama sekali dengan pujian mereka. Bahkan orang-orang desa batu tidak menyangka bahwa dia sekuat ini, bahwa dia mampu secara langsung menangkap seorang pemuda yang kekuatan mengerikannya setara dengan si Linghu. Teman-teman dari Stone Village, apakah kamu sudah menghilangkan amarahmu? Ini seharusnya cukup bagus, kan? Semua orang dari desa Serigala mulai khawatir. Jika ini terus berlanjut, seorang jenius akan berubah menjadi cacat. Setelah itu, apa perbedaan antara dia dan anjing mati? Baiklah, mari kita diskusikan. Si Linghu duduk di atas tubuh Bei Feng dan membuatnya menjadi tunggangannya. Ini membuat orang-orang dari desa Serigala ingin merobek hati mereka sendiri. Pria kuat yang tingginya hampir 2,5 meter itu menggunakan kekuatan sebanyak itu untuk duduk. Bahkan seekor lembu akan jatuh karena beban itu. Tetapi mereka berada di bawah belas kasihan desa batu, jadi mereka harus menyerah dan hanya bisa menggunakan kata-kata yang baik untuk membujuk mereka. Mereka tidak berani menunjukkan kebencian mereka. Kami adalah teman yang tinggal di tengah gurun ini. Bahkan jika kita memiliki beberapa perbedaan pendapat, kita masih akan sering bertemu satu sama lain. Kami mohon maaf atas kecerobohan kami kali ini. Seorang pria yang agak fasih dari regu berburu desa Serigala berkata, "Astaga, apa maksudmu kita sering bertemu? Semuanya begitu mudah untuk dikatakan. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Mengapa Anda ingin membunuh klan kami?" Si Fei Jiao mengkritik. Dengan lambaian tangannya, si Linghu berkata, "Hentikan omong kosong itu, kami tidak ingin mendengarnya. Beritahu kami, bagaimana Anda akan memberikan kompensasi kepada kami?" Petik 2. Ini, semua penduduk desa Serigala mengerutkan kening. Kapten Regu Pemburu berkata, "Kami akan menebus kesalahan dan meminta maaf di sini, dan kami akan memberikan semua mangsa kepada Anda." Bagaimana tentang itu? Ayah Ermeng memutar matanya dan berkata, "Mangsa itu awalnya milik kita. Anda melukai begitu banyak dari kami. Kamu pikir hanya memberi kami beberapa barang akan membuat kami seimbang?" Petik 2. Baiklah. Mulai sekarang, kami akan meninggalkan bagian gunung ini dan kami tidak akan pernah menyeberang ke wilayah Anda lagi. Kami juga akan mengembalikan semua mangsa kembali kepada Anda. Bagaimana tentang itu? Seseorang dari desa Serigala berkata, "Omong kosong. Ini adalah apa yang kami miliki sebelumnya." Setelah semua pembicaraan ini, Anda tidak memiliki setitik ketulusan. Seseorang dengan temperamen buruk dari desa batu berteriak. Si Linghu melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tidak ingin berbicara dengan kalian semua lagi. Tidak apa-apa bagi kami untuk melepaskan pemuda ini, tetapi selain semua yang dinyatakan sebelumnya, tinggalkan semua senjata yang Anda miliki, dan hanya dengan begitu Anda dapat membawanya kembali. Juga, jangan pernah muncul di depan kita lagi." "Apa? Tidak mungkin!" Orang-orang dari desa Serigala berteriak. Bagi mereka, senjata seperti kehidupan kedua mereka. Tinggal di tengah gunung, mereka tidak bisa bertahan tanpa senjata ini. Orang harus menyadari bahwa hanya ada sedikit endapan logam di sini, dan sulit untuk mengekstraknya. Sulit untuk mendapatkan bahkan satu senjata yang berguna, dan mereka membutuhkan waktu lama untuk melebur dan memolesnya. Kalau begitu tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Seseorang datang dan memenggal kepala anak ini untukku dan membawanya kembali ke desa Serigala. Si Linghu berteriak, "Baik." Sebuah suara muda dan keras menjawab,
dan dengan pedang lebar, dia mengayunkan ke bawah untuk memenggal kepala Bei Feng. Jangan lakukan itu, kami setuju. Orang penting dari desa serigala berteriak buru-buru untuk menghentikannya. Wajah orang lain dari desa serigala berubah jelek. Apakah kita benar-benar harus memberikan semua senjata ini? Jika kita tidak memiliki senjata, kita bisa membuat lebih banyak. Meskipun memakan waktu, pada akhirnya kita masih akan memiliki beberapa harapan, tetapi orang-orang, kita tidak dapat membangkitkan mereka. Potensi Bei Feng sangat tinggi. Di tanah yang luas dan terpencil ini, orang sekalibernya jarang. Di masa depan, dialah yang akan melindungi klan kita. Orang-orang dari desa serigala semua berkompromi dan menumpuk panah besi, busur bertanduk naga serta pedang tajam satu demi satu. Mereka semua merasa seolah-olah hati mereka berdarah. Awalnya, seharusnya ada pertempuran berdarah, namun, dengan kemunculan tiba-tiba si kecil menghadapi bakat bawaan Bei Feng yang mengerikan, pertempuran berubah, dan konflik berdarah dihindari. Kalau tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang akan mati. Sekelompok orang kembali dari perjalanan mereka yang berlimpah kembali ke Desa Batu. Selama hari-hari berikutnya, Desa Batu cukup damai. Namun, kedalaman gunung itu tentu tidak tenang. Seringkali, tangisan binatang buas mengejutkan langit dan mengguncang pegunungan, menyebabkan longsoran salju bergemuruh. Chief, cepat atau lambat Suan Ni yang mengerikan dari jantung gunung itu akan mati. Baru-baru ini, ia terus mengaum dan berjuang. Seseorang datang dan melapor langsung ke Si Yun Feng. Itu mungkin spesies sejati dari keturunan kuno. Itu bisa dianggap kuat bahkan di kedalaman gunung. Jika kita entah bagaimana bisa mendapatkan sisa-sisanya, mengekstrak darah aslinya dan menyalin simbol primitif kerangkanya, maka tidak diragukan lagi itu bisa dianggap sebagai harta surga yang mengejutkan. Petik 2. Episode ke-17, dengan judul Teknik Berharga. Langsung ke dalam alurnya. Seluruh tubuh makhluk seperti Suan Ni, yang kengerian dan ketakutannya akan mengguncang bahkan langit, dapat dianggap sebagai harta karun berupa kekayaan dan sumber daya berharga bahkan setelah kematiannya. Di hadapan tambang emas seperti itu, siapa yang tidak tergoda untuk merebut sumber daya yang berharga untuk diri mereka sendiri? Harta karun seperti itu benar-benar membuat mata seseorang bersinar dengan keserakahan. Saya benar-benar ingin menyerang dan merebut darah asli dan simbol berharga primordialnya dalam satu gerakan. Sekelompok pemuda remaja sangat antusias untuk ikut serta dalam aksi tersebut. Bahkan jika Suan Ni itu secara bertahap bertambah tua, itu masih bukan sesuatu yang mampu kita tangani. Jangan bertindak gegabah dan menunggu dengan sabar. Wajah kepala suku mengungkapkan ekspresi terkonsentrasi dan dia dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Haha, rampasan kali ini benar-benar hebat. Si kecil benar-benar mengalahkan dirinya sendiri kali ini. Berkat dia, kami berhasil menghindari pertumpahan darah. Sekelompok orang memuji. Pria kecil itu memasang wajah malu dan menggaruk kepalanya dengan bingung. Suara keras terpancar dari kejauhan, menarik perhatian awan ungu, peng besar, dan hijau kecil. Mereka dengan cepat berlari. Ledakan. Di atas awan, seekor burung raksasa dengan sisik yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin menukik ke bawah. Elang sisik hijau yang besar telah muncul. Dengan suara hong yang besar, ia menjatuhkan seekor badak api raksasa dari cakarnya ke pinggiran desa. Sesekali, ia akan kembali ke desa dan menjatuhkan mangsa besar. Sudah 2 bulan sejak Tukik lahir. Tubuh mereka tumbuh dengan cepat, dan sekarang, mereka sudah setinggi 2,5 meter. Tubuh mereka tumbuh lebih kuat dan lebih ramping, dan ketika mereka sepenuhnya mengembangkan sayap mereka, mereka hampir mampu terbang. Little Purple dan yang lainnya, cepatlah dan tumbuh dewasa. Ketika kalian tumbuh dewasa,
bawa aku bersamamu sehingga kita bisa melihat seperti apa jauh di dalam pegunungan. Pria kecil itu membelai leher mereka, dan mata mereka memancarkan secercah harapan untuk menjadi apa mereka suatu hari nanti. Setelah itu, dia mulai memeriksa simbol berharga leluhur dari 3 burung di depannya lagi dengan harapan dapat memahami kekuatan unik dan misterius spesies mereka. Weng! Suara gemetar ringan terdengar di udara. Bulan perak muncul di tengah telapak tangannya. Itu lembut dan suci, dan kemegahan yang jelas tersebar darinya. Kemudian, bulan perak muncul di belakang kepalanya, memberikan penampilan yang agak mistis pada si kecil. Selama konfrontasi terakhir dengan Bei Feng, dia hanya membentuk sebagian dari simbol berharga di telapak tangannya dan tidak menggunakan bulan perak lengkap. Kalau tidak, kekuatannya akan lebih hebat. Bulan perak berputar dan berputar di sekelilingnya. Cahaya putih murni berserakan di sekelilingnya, membuat si kecil tampak sangat suci. Iya, aku tahu lebih banyak sekarang. Di bulan, ada seekor burung besar yang tinggal di dalam istana. Mungkinkah itu leluhur Purple Cloud, Big Bang, dan Little Green, burung iblis kuno itu? Si Hao bergumam pada dirinya sendiri. Di bulan perak itu bersandar sebuah pohon, serta sebuah istana dengan pola misterius dan kompleks. Saat ini, si kecil telah membuat beberapa kemajuan saat mempelajari teks rahasia tulang dan mampu memahami lebih banyak tentang polanya. Dia melepaskan bulan perak, dan piringan bulan berharga yang lengkap diacungkan dalam cahaya yang terang dan bersinar. Jeritan burung terdengar dari dalam istana, dan pohon itu mulai bergoyang dan menyebarkan kemegahannya yang jernih. Bulan perak tidak terlihat seperti dibangun dari simbol, dan tampak terlalu nyata. Seolah-olah bulan di langit jatuh, itu benar-benar hidup. Kiang, suara logam terdengar seperti artefak berharga kuno yang disegel yang telah mengumpulkan debu muncul kembali ke dunia. Suara Kong Kiang terdengar. Cahaya murni dan suci tersebar. Bulan perak mengitari batu selebar 5 atau 6 meter. Dengan suara kaca, batu itu terbelah, membentuk potongan yang bersih dan mengkilap. Itu tidak menghilang dan terus mengiris 2 batu besar sebelum menghilang. Ya, terakhir kali itu hanya berhasil membelah 1 batu. Sekarang bisa memotong 3, betapa kuatnya. Si kecil membuka mulutnya dengan takjub. Bulan perak ini tampaknya sedikit lebih terkonsentrasi daripada di masa lalu. Simbol-simbol di dalamnya berkedip-kedip, dan istana serta pohon kuno itu bisa dilihat lagi. Mereka hidup dan hidup. Kekuatan serangan ini telah meningkat dalam jumlah besar. Si kecil itu sangat kuat. Dia benar-benar bisa melepaskan cakram bulan seperti ini. Saya merasa dia sudah cukup kuat untuk melawan binatang buas di tanah terlantar yang besar. Ketika sekelompok anak datang dan melihat ini, mereka semua menjadi iri. Bisa dibayangkan betapa kuatnya burung iblis kuno itu. Jika melewati jejak lengkapnya, ini pasti akan menjadi jenis keterampilan surgawi. Namun, sangat jarang melihat seseorang mencapai level ini, kata kepala desa. Jenis serangan kuat ini dapat dianggap sebagai teknik yang berharga, teknik yang biasanya akan disimpan sebagai rahasia yang berharga. Setelah sekian lama, klan saya akhirnya dapat dianggap memiliki teknik yang berharga. Beberapa penatua mulai merasa sedikit emosional. Jenis teknik berharga ini biasanya hanya ada di tangan klan yang kuat. Jika bukan karena fakta bahwa si kecil mengangkat elang sisik hijau ini dan dengan hati-hati meneliti mereka dari jarak dekat, mustahil baginya untuk mendapatkannya. Kami masih belum tahu seperti apa situasi saat ini dengan Xuan Ni. Jika itu benar-benar sekarat karena usia tua dan kita berhasil mendapatkan sisa-sisanya, maka itu berarti kita bisa mendapatkan teknik berharga lainnya. Semakin kuat spesies keturunan kuno, semakin ia akan melindungi rahasianya, terutama jejak simbol primordial pada tulangnya.
Itu mungkin menghancurkan mereka sebelum kematiannya. Si Yunfeng berkata sambil menghela nafas. Inilah salah satu alasan utama mengapa simbol berharga sangat langka. Itu karena jumlah mereka terlalu sedikit. Mereka mewakili warisan kuat ras, serta kemungkinan untuk memasukkan teknik yang berharga. Saya sangat berharap Suanni tidak menghancurkan tulangnya yang berharga, karena itu berasal dari keturunan kuno yang asli. Teknik berharga yang dimilikinya pasti sangat kuat, kata Silin. Chief menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan terlalu serakah. Bagi klan kami yang secara tak terduga mendapatkan teknik yang berharga sudah cukup beruntung. Petik 2. 4 hari kemudian, raungan yang menggetarkan dunia terdengar, mengguncang semua gunung dan lembah. Semua makhluk liar gemetar ketakutan dan berlutut ke tanah. Semua burung ganas melarikan diri ke langit. Batu-batu gunung berguling-guling, dan ribuan pohon bergoyang-goyang saat seluruh hutan bergetar. Bahwa Suanni keluar dari kedalaman pegunungan dan tiba di daerah sekitarnya. Itu diambang kematian dan sedang mencari tempat istirahat. Kekuatannya yang besar benar-benar menakutkan. Ini benar-benar akan mati karena usia tua. Kemungkinan besar akan terjadi dalam 1 atau 2 hari. Desa Batu ramai dengan aktivitas. Jika mereka berhasil mendapatkan mayat Suanni itu, maka mereka akan mendapatkan perbendaharaan yang sangat besar. Kualitas darah aslinya akan sangat menakjubkan, dan itu benar-benar akan menjadi obat darah yang hebat. Itu benar-benar keturunan kuno. Jika pembuluh darahnya cukup murni, mungkin darah asli yang akan digunakan selama pembaptisan si kecil yang berusia 5 tahun akan bergantung padanya. Bahkan si Yunfeng tidak bisa tetap tenang lagi. Dia mondar-mandir dengan agak bersemangat. Dia benar-benar ingin pergi dan merebutnya ke tangannya. Kirim beberapa orang untuk dengan hati-hati memeriksa daerah itu. Kita perlu mempersiapkan diri dengan baik dan siap untuk pergi kapan saja. Beberapa tetua juga tidak bisa duduk diam lagi. Mereka gugup, senang, dan khawatir secara bersamaan. Sulit bagi mereka untuk tenang. Adapun si Linhu, si Fei Jiao dan beberapa pria kuat lainnya, mereka bahkan lebih cemas. Mata mereka sudah berubah menjadi merah. Saya melihat Suanni mencabik-cabik sekelompok binatang buas, mengubah area hutan itu menjadi zona terlarang. Bahkan tidak ada jejak binatang atau burung yang tersisa. Sehari kemudian, seorang penduduk desa berlari kembali ke desa dan melaporkan pemandangan mengerikan yang dia lihat ketika dia berdiri jauh di atas puncak gunung. Kepala si Yunfeng tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan berkata, ayo pergi, kita harus mulai bergerak. Namun, kita harus mempersiapkan waktu ini dengan hati-hati, karena kemungkinan besar kita bukan satu-satunya. Akan ada makhluk lain dan penduduk desa yang memperebutkannya. Kepala kakek, aku juga pergi. Si kecil memohon. Penduduk desa tidak keberatan, karena kekuatan bertarungnya saat ini sudah cukup menakutkan. Meskipun dia masih sangat muda, dia sudah bisa memahami teknik yang berharga. Ketika momen kunci tiba, dia bisa menunjukkan kekuatan surgawinya. Jiu-jiu, Big Bang, Little Green, dan Purple Cloud berkumpul di depannya dan menggosokkan kepala mereka ke lengannya. Mereka menunjukkan keintiman mereka dan ingin ikut juga. Bersikaplah baik, jangan berisik, sangat berbahaya di dalam pegunungan. Kalian belum dewasa, dan tidak bisa mengambil risiko seperti itu. Tunggu aku di sini di rumah, ketika aku kembali, aku akan membawa kalian untuk menangkap dan makan ikan. Si Hao mencoba menenangkan ketiga burung kecil itu dan juga memperingatkan mereka bahwa itu terlalu berbahaya. Dia perlu membujuk Lang Sisik Hijau untuk membantunya lagi ketika waktunya tepat. Karena perjalanan untuk mencari tubuh berharga Suanni ini sangat berbahaya, semuanya akan berjalan lebih lancar jika dia mendapat bantuan dari burung ganas yang kuat ini. Ayo pergi ke gunung.
Sekelompok orang memasuki pegunungan, mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi saat mereka berjalan menuju pemakaman Suanni. Hong, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Seolah-olah gempa bumi besar bergemuruh di kedalaman hutan pegunungan. Batu-batu terbang ke langit, dan semua gunung bergetar. Adegan itu sangat menakutkan. Ketua, Suanni berada di akhir masa pakainya. Sebelum kematiannya, ia memasuki sebuah gua dan menyebabkan tempat itu runtuh. Salah satu penduduk desa berlari dari depan dan melaporkan situasi dengan suara keras. "Pergi, kita harus cepat dan maju." Si Yunfeng berteriak. Episode ke-18, dengan judul Pemberontakan di Dalam Pegunungan. Langsung ke dalam alurnya, sekelompok orang bergegas menuju jantung gunung. Kekuatan hidup Suanni telah benar-benar habis ketika meninggal, yang berarti bahwa ada seluruh tubuh dengan darah asli dan tulang berharga untuk dieksploitasi. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Lebih cepat, kita bergerak terlalu lambat. Si Linghu dan yang lainnya cemas. Mereka takut mereka akan datang terlambat, karena yang pertama di sana akan mengambil semuanya. Puncak gunung yang tinggi mengelilingi mereka satu demi satu. Gunung-gunung tidak ada habisnya, dan hutan kuno sangat mencengangkan. Puncak pohon menjulang ke langit, mencapai ketinggian lebih dari 1000 meter. Mereka menaungi beberapa gunung, menutupi langit dan bumi. Bahkan pohon anggur tumbuh entah sampai kapan, dan bahkan beberapa lengan orang dewasa pun tidak bisa membungkus batang pohon mereka. Mereka tumbuh di sepanjang pegunungan seperti naga bertanduk yang kuat dan muda. Orang-orang desa batu dengan terburu-buru bergegas ke sini, dan ketika mereka tiba di dekat tempat di mana Suanni tewas, mereka merasakan aura yang sangat buruk. Aura sombong adalah apa yang ditinggalkan Raja 10.000 binatang. Sangat sepi. Semua orang merasa ada sesuatu yang tidak normal. Tempat ini terlalu sepi. Tidak ada suara yang terdengar, membuatnya merasa seolah-olah mereka berada di kuburan. Tidak ada satupun burung yang hadir, apalagi binatang buas biasa. Bahkan serangga dan semut bersembunyi di dalam gua dalam pengasingan. Hutan pegunungan itu sunyi, dan memiliki ketenangan seperti kematian. Sebelum Suanni mati, ia membunuh banyak binatang buas dan mulai menjadi gila. Burung-burung dan hewan-hewan di sini semuanya telah melarikan diri, kata si Linghu. Ada yang salah. Kepala si Yunfeng tiba-tiba berkata dengan cara yang menakutkan. Dia kemudian segera berkata dengan suara mendesak, "Linghu, jangan terburu-buru. Bangkai Suanni sangat langka dan berharga, dan kurasa bukan hanya kita yang ada di sini. Ada beberapa binatang buas yang memata-matai kita, jadi mari kita mundur sekarang dan jangan bertindak sembarangan." Dia merasakan gelombang aura berbahaya merayap di pesta mereka, seolah-olah beberapa binatang besar yang kuat dan terpencil sedang mendekat dari jauh. Matanya sedingin es, dan kepala suku tua itu bisa merasakan hawa dingin merayapi tulang punggungnya. Dia segera memerintahkan penduduk desa untuk mundur. Si kecil juga merasakan ini. Rambutnya berdiri dan dia mengepalkan tinjunya. Si Hao juga memberitahu semua orang bahwa dia merasakan sensasi ini. Semua orang dengan cepat mundur, dan tidak mendekati gunung batu yang hancur itu. Apakah kita menyerah begitu saja? Ini benar-benar sulit untuk ditanggung. Si Fei Jiao memukul dadanya sendiri, merasa sangat tertahan. Jangan terburu-buru dulu, kita harus menunggu kesempatan. Nyawa seseorang adalah hal yang paling berharga. Meskipun darah Suanni sangat menakutkan dan mengandung teknik berharga yang menentang surga, kita masih harus mempertahankan hidup kita untuk menggunakannya, kata si Yunfeng dengan sungguh-sungguh. Mereka datang dengan cepat, tetapi juga pergi dengan cepat. Mereka mendaki gunung yang tinggi dan mengamati situasi dengan cermat dari kejauhan. Ada sosok manusia di mana-mana, dan suara teriakan bisa terdengar dari hutan pegunungan.
Mereka datang dari 3 arah yang berbeda dan berasal dari desa yang berbeda, tetapi tujuan mereka sama. Mereka bergegas menuju gunung yang runtuh untuk menggali mayat Suwanni. Seperti yang diharapkan, bukan hanya kami yang beratas jenazah keturunan leluhur Suwanni. Semua orang yang tinggal di daerah terpencil ini sangat memperhatikan hal ini. Ketiga belah pihak bertemu satu sama lain, dan mereka segera bentrok. Teriakan perang terdengar di dalam wilayah hutan. Woo! Tiba-tiba, 5 binatang buas muncul satu demi satu, semuanya sebesar rumah. Mereka semua memperlihatkan gigi karnivora putih mereka sebelum tiba-tiba menerkam kelompok orang yang memperebutkan bangkai Suwanni. Pada saat yang sama, tangisan panjang bisa terdengar dari burung-burung di langit. Angin kencang berhembus ketika banyak burung ganas terbang, masing-masing setinggi 5 hingga 6 meter dengan lebar sayap lebih dari 11 atau 12 meter. Ketika mereka terjun, 6 atau 7 orang langsung tercabik-cabik, menyebabkan darah tumpah kemana-mana. Itu adalah adegan berdarah. Lupakan mereka yang secara pribadi mengalami serangan gencar ini, bahkan orang-orang desa Batu yang mengamati dari jauh menjadi takut. Segera setelah itu, burung-burung ganas dan binatang buas semuanya mundur. Ini adalah bencana besar. Woo! Seperti yang diharapkan, auman binatang buas di pegunungan mulai naik dan turun. Binatang buas dan burung ganas yang ditakuti oleh Suwanni sebelumnya semuanya telah kembali. Mereka ingin mencuri tubuhnya untuk membuat diri mereka lebih kuat. Kekacauan tidak hanya terjadi di bagian gunung ini. Makhluk-makhluk kuat juga bergerak dari pegunungan besar yang jauh. Tangisan burung dan binatang segera bergema di udara, membuat seluruh pegunungan menjadi kacau. Semua binatang mulai memberontak. Yang lebih besar berukuran 10 meter, dan yang kecil beberapa kaki. Hanya dalam sekejap mata, lebih dari beberapa ratus dari mereka muncul. Ini semua adalah spesies yang tangguh, atau mereka tidak akan berani untuk bergegas. Mereka menyerupai banjir saat mereka berkerumun, melolong keras di sepanjang jalan. Situasi yang sama juga terjadi di langit. Semua jenis spesies burung dengan paruh baja dan cakar tajam menutupi langit saat mereka berputar. Mereka bergegas menuju wilayah pegunungan ini seolah-olah mereka sudah gila. Sisik dan bulu beterbangan di udara. Lari. Orang-orang dari 3 desa meninggalkan lebih dari 40 mayat dan semuanya melarikan diri ke sungai, menggunakan air untuk menyelamatkan hidup mereka. Kalau tidak satu pun dari mereka akan bertahan. Di puncak gunung, wajah orang-orang dari desa Batu yang menonton menjadi pucat. Mereka juga berharap akan ada binatang buas yang akan memperebutkan mayat Suwanni, tapi tidak satu pun dari mereka yang mengira akan ada begitu banyak. Orang-orang yang mengira mereka aman setelah melompat ke dalam air mengeluarkan teriakan yang mengental. Ada beberapa ular yang panjangnya lebih dari 10 meter berguling-guling. Mereka membuka mulut berdarah mereka dan langsung menelan 4 atau 5 orang. Kaca. Di sisi lain, buaya berwarna emas dengan panjang lebih dari 10 meter muncul. Itu membuka ruang hampanya seperti mulut, langsung merobek 5 atau 6 orang. Darah mengalir melalui celah-celah gigi putihnya, mewarnai sungai menjadi merah. Pemandangan ini membuat tulang semua orang menggigil ketakutan. Yang selamat mempercepat langkah mereka, tidak berani melambat lagi. Sangat menakutkan. Untungnya, kami memutuskan untuk mundur sementara. Kalau tidak, kita mungkin akan berakhir seperti mereka. Ling Sihu masih merasa takut. Dia memperhatikan bahwa punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Sepertinya tubuh Suwanni ini jauh lebih berharga dari yang kita duga. Kalau tidak, mengapa begitu banyak burung dan binatang mempertaruhkan hidup mereka untuk itu? Kata si Fei Jiao. Di atas gunung yang runtuh ada beberapa ratus binatang buas dan burung ganas.
Mereka semua menyerang dengan gila-gilaan untuk merobek batu-batu besar dan menggali sisa-sisa berharga Suanmi. Mereka juga bertarung satu sama lain. Bau darah merembes ke udara, dan raungan memekakkan telinga merobek langit. Ada terlalu banyak binatang buas. Bahkan tempat ini mungkin terjebak dalam kekacauan, jadi di sini juga tidak aman. Seorang tetua desa berteriak, "Awwo." Begitu dia selesai berbicara, angin kencang bertiup melalui pegunungan. Dua binatang besar muncul, masing-masing panjangnya 7 atau 8 meter. Bulu coklat menutupi tubuh binatang buas yang tampak ganas dan menyeramkan ini. Dua sayap menjulur keluar dari tulang rusuknya. Mereka adalah harimau yang menakutkan, dan dua dari mereka muncul sekaligus. Harimau dengan penampilan yang agak aneh ini tidak diberi makan dan ditinggalkan induknya saat masih kecil. Hampir tidak mungkin bagi mereka untuk tumbuh dewasa, dan jika mereka tidak mati kelaparan, mereka akan dimakan oleh binatang gunung. Dalam 1 dari 1000 kesempatan mereka bertahan dan tumbuh, maka kekuatan ganas mereka akan mengguncang hutan dan memiliki kekuatan untuk memakan semua jenis binatang buas. Namun dua harimau ini muncul di depan mereka. Itu benar-benar menakjubkan. Mereka jauh lebih ganas daripada binatang buas biasa dan sulit untuk dihadapi. Setelah hus suara, embusan kekerasan angin meniup oleh salah satu harimau besar terjun ke bawah. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan segera menelan dua penduduk desa. Kaca. Salah satu dari mereka memiliki tubuh mereka terbelah dua. Darah dimuntahkan dengan keras, menciptakan pemandangan yang sangat mengerikan. Silin, Ahyun. Semua penduduk desa menyuarakan kesedihan dan kemarahan mereka. Panah besi mengalir turun seperti hujan. Ini semua terlalu tiba-tiba. Harimau buas ini bisa terbang, dan panjangnya 7 hingga 8 meter. Munculnya raksasa-raksasa ini secara tiba-tiba secara alami membuat mereka lengah, dan sebagai hasilnya, pembantaian berdarah dilepaskan. Petik 2 tanda seru petik 2. Si Linhu dan si Fei Jiao meraung keras. Yang lain mengacungkan pedang lebar mereka dan bergegas maju. Mereka membawa beberapa laki-laki yang kuat bersama mereka dan menyerbu ke arah harimau besar itu. Terlepas dari kenyataan bahwa spesies ini tidak memiliki simbol leluhur yang berharga di tulang mereka, tubuh fisik mereka sangat kuat dan menakutkan, memiliki kekuatan membunuh yang luar biasa. Penduduk desa akan selalu melakukan yang terbaik untuk menghindari jenis makhluk ini ketika mereka pergi berburu. Awwo. Harimau lainnya mengeluarkan raungan yang menakutkan dan menerkam dari sudut yang berbeda, dengan gelombang cakarnya, cahaya dingin berkedip dan suara kiang-kiang bisa terdengar, percikan terbang ke segala arah saat pedang besar, tongkat, dan senjata lainnya dikirim terbang ke langit. Di antara mereka, dua individu bergerak agak terlalu lambat, perut mereka terkoyak, menyebabkan darah tumpah ke tanah, mereka menderita luka parah, kedua orang ini diseret kembali oleh penduduk desa lainnya. Kamu kucing yang terlalu besar, kembalikan pamanku Yun dan yang lainnya. Si Hao sangat marah, dia menyerang ke depan, simbol di kedua lengan menyala seperti bintang yang bersinar di antara jari dan telapak tangannya, bintik cahaya bersinar, dan kemudian bulan perak muncul. Bulan cakram ini tampak nyata, seolah-olah bulan suci jatuh dari langit ke-9, cahaya suci bersinar di mana-mana saat dengan cepat mengiris ke arah harimau besar itu. Sial! Harimau besar itu mengayunkan cakarnya yang besar seperti kipas, dan cahaya dingin menyembur kemana-mana saat mereka berbenturan dengan bulan perak, suara logam terdengar di seluruh gunung. Orang harus tahu bahwa bulan perak ini bisa membelah batu-batu besar, kekuatannya tidak terbatas, tetapi baru saja, harimau besar ini menghadapinya dengan cakarnya yang tajam. Bentrokan antara bulan perak dan cakar harimau mengakibatkan kemacetan singkat kemudian, harimau ganas itu mengeluarkan raungan kemarahan yang mengguncang dunia,
salah satu cakarnya telah dipotong, darah mengalir keluar, membuat tanah menjadi merah. Sementara itu, bulan perak tidak melemah kekuatannya, dengan suara lainnya. Bulan memotong ke arah kepala harimau, sebuah luka besar terbelah, dan darah mulai menyembur keluar dari luka yang mengerikan itu. Raungan binatang itu bergema di langit dan menyebabkan hutan bergetar. Harimau besar itu bergetar hebat, dan dengan ekspresi tidak percaya, cahaya di matanya berangsur-angsur memudar. Dengan suara keras, itu jatuh ke genangan darahnya sendiri. Inilah tepatnya teknik berharga dari Green Scarlet Eagle. Kekuatannya sangat mencengangkan. Dengan satu serangan dari si Hao, itu memenggal kepala harimau besar yang menakutkan. Barang bagus, anak kecil, lakukan lagi. Si Fei Jiao berteriak. Si Hao berbalik dan menyerang harimau lainnya. Cahaya di telapak tangannya menyala lagi, dan kekuatan menakutkan dari teknik berharga itu menunjukkan kekuatannya yang menakutkan lagi. Bulan perak melesat melintasi langit, dan leher harimau besar sepanjang 70 atau 80 meter itu mulai mengeluarkan banyak darah. Cahaya perak berbalik, memotong lurus ke arah kepalanya. Dengan suara gudong, itu jatuh ke lantai. Darah binatang besar itu mengalir seperti sungai, memercik ke seluruh tubuh penduduk desa. Sungguh teknik berharga yang menakutkan. Kekuatan teknik ofensif jenis ini membuat mereka cukup terkejut. Setelah membunuh dua harimau ganas itu, si kecil merasa agak tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia membunuh binatang buas di hutan. Setelah menundukkan kepalanya untuk melihat tangan kecilnya yang lembut, dia tetap diam untuk waktu yang cukup lama. Bukan apa-apa, jangan takut bau darah, nak. Dari orang-orang yang tumbuh di gurun besar, siapa yang tidak bersentuhan dengan darah? Mereka semua melakukannya. Si Linghu berjalan mendekat dan menepuk pundaknya. Si Hao mengangkat kepalanya dengan susah payah, meskipun hatinya tidak damai. Saat ini, dia menutup mulutnya rapat-rapat dan tidak banyak bicara. Jika dia tidak membunuh harimau besar itu, lebih banyak penduduk desa yang akan mati. Teknik yang berharga sangat kuat, itu bisa membunuh binatang buas dan menyelamatkan orang. Jika kita bisa mendapatkan simbol primordial Xuan Ni, itu akan sangat bagus. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, si kecil dengan lembut berkata pada dirinya sendiri. Teriakan burung yang nyaring terdengar dari tengah awan, dan elang sisik hijau muncul, itu dengan cepat turun, membawa serta embusan angin kencang saat melakukannya. Pria kecil itu melompat dan melambaikan tangannya, dia berteriak keras, "Bibi elang sisik hijau, bawa aku bersamamu. Anda adalah penguasa hutan luar, dan saya juga dapat membantu Anda sedikit. Mari kita perjuangkan teknik berharga Xuan Ni bersama-sama." Episode ke-19, dengan judul Pertempuran untuk Supremasi. Langsung ke dalam alurnya. The Green Scarlet Eagle melepaskan pandangan ke samping. Sisik dingin dan menakutkan di tubuhnya berkedip dengan cahaya dingin, seolah-olah dipoles dari logam. Kemegahan surgawi dilepaskan dari matanya saat ia mengabaikan pemandangan di bawah. "Bibi Green, cepat. Tidak ada cukup waktu." Si kecil di puncak gunung melambaikan tangan kecilnya sambil berteriak keras. Angin kencang bersiul saat elang sisik hijau dengan cepat turun. Ketika sayapnya menyebar, ia mencapai panjang sekitar 50 atau 60 meter. Seperti kabut hitam yang menekan ke bawah, itu membentuk bayangan besar yang menakutkan. Dengan suara menderu, si Hao melompat 5 atau 6 meter ke udara, mendarat di punggung elang. Dia segera merasakan permukaan yang keras. Setiap sisiknya sedingin dan sekeras logam. "Si kecil, jangan menempatkan dirimu dalam bahaya." Kepala desa berteriak keras. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk menghentikannya sebelum si Hao melompat. "Kakek kepala, jangan khawatir, kami tidak akan menempatkan diri kami dalam bahaya. Kami hanya akan mengambil tindakan ketika ada kesempatan." Si Hao melambaikan tangan kecilnya, menunjukkan bahwa tidak perlu khawatir.
Anak kecil, kamu harus berhati-hati. Teriak si Linghu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan lelaki kecil itu pergi dan hanya bisa memperingatkannya dengan keras. Paman, aku tahu. Kakek kepala, kalian kembali dulu. Tempat ini terlalu berbahaya. Ada terlalu banyak klan yang bergerak, jadi akan sulit untuk menemukan peluang bagus. Penduduk desa menjadi diam. Ini adalah kebenaran. Saat ini, bahkan jika semua pria kuat berkumpul, mereka masih akan terjebak dalam pertumpahan darah ratusan binatang gila dan ganas. Sedang pergi. Kepala si Yunfeng melambaikan tangannya dan memberikan perintah ini. Jika mereka tidak pergi sekarang, mereka mungkin membawa bencana besar ke diri mereka sendiri. Anak kecil, kamu harus berhati-hati. Semua penduduk desa berteriak bersama untuk memperingatkannya. Aku tahu, kakek kepala, kalian juga harus berhati-hati. Elang sisik hijau berbalik, dan kemudian tubuhnya kemudian berangkat dari puncak gunung untuk kejauhan. Kecepatannya sangat cepat, membawa angin yang memekakkan telinga. Ketika angin ini menerpa wajah seseorang, itu akan menimbulkan rasa sakit yang menyengat, sehingga hampir mustahil untuk membuka mata mereka. Si kecil berbaring telentang, kedua tangan kecilnya dengan erat meraih sisik yang bersinar dengan kilau dingin. Dia menyipitkan matanya saat dia melihat dunia di bawah. Bibi elang sisik hijau, hati-hati, ada banyak binatang buas di bawah sana. Elang sisik hijau sangat cepat. Dengan kepakan sayapnya, ia dengan cepat menyeberang dari satu puncak gunung ke puncak lainnya. Hutan di bawah mereka mulai runtuh. Pohon-pohon besar berguguran. Cabang-cabang patah dan daun-daun layu beterbangan kemana-mana. Beberapa binatang buas yang kuat dan ganas saling mencabik. Ada lebih dari 100 burung ganas yang mengepakkan sayapnya di udara juga. Tidak ada yang dibiarkan tanpa cedera, dan bahkan batu-batu gunung hancur berkeping-keping. Itu benar-benar kekacauan. Binatang buas mengaum, dan jeritan burung bergema di seluruh pegunungan. Darah memercik ke seluruh tanah, mewarnai pegunungan menjadi merah tua. Ada banyak binatang besar yang runtuh. Mayat mereka diinjak-injak sampai berubah menjadi pasta berdarah. Daerah ini benar-benar berantakan. Makhluk-makhluk menakutkan berkerumun di depan gunung yang runtuh, saling bertarung dengan gila-gilaan. Darah memercik beberapa puluh kaki ke udara. Mereka semua mendorong dan mendorong, mencoba menggali batu-batu besar untuk menemukan mayat Suan. Nih, ada ling bergaris yang panjangnya beberapa meter. Makhluk yang kuat itu memiliki tanduk di kepalanya. Ling yang haus darah dan gila ini bisa merobek tubuh binatang buas besar dengan satu serangan. Kedua cakar Ling juga sangat tajam. Setiap kali cahaya dingin melintas, pasti akan ada darah yang terciprat keluar. Oh, Kui yang sangat besar mengeluarkan raungan yang menggelegar. Tubuhnya yang besar berukuran 20 meter, membuatnya terlihat seperti gunung kecil. Senjatanya adalah gelombang suara kuat yang bisa dilepaskannya, dan dimanapun ia berdesir, binatang buas tersingkir dan darah tumpah. Peng! Terenggiling perak sepanjang 8 atau 9 meter dengan tanduk besar dan tajam di kepalanya muncul. Itu sangat kuat, dan setiap kali melompat, batu gunung di bawahnya akan runtuh. Itu langsung menuju ke gunung itu. Ada terlalu banyak spesies yang berbeda. Ini adalah keturunan yang kuat, karena jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup, mereka tidak akan berani datang ke sini. Mereka semua adalah ras yang cerdas. Binatang besar berjuang untuk supremasi. Sekelompok makhluk tirani bentrok dengan keras. Mereka semua ingin mendapatkan mayat Suani, karena setelah mereka melahapnya, itu akan memberi mereka kekuatan untuk menjadi penguasa hutan pegunungan. Embusan angin kencang bersiul melewati saat elang sisik hijau dengan cepat bergegas mendekat. Dengan kedua cakar logamnya yang besar terentang, ia langsung meraih terenggiling perak sepanjang 8 atau 9 meter.
Alasan elang sisik hijau mengincar target ini karena kemungkinan besar terenggiling akan menjadi yang pertama mendapatkan mayat Suwanmi. Setengah dari tubuhnya sudah terendam di dalam gunung berbatu. Meski kulit terenggiling sekeras besi, ia masih ditembus oleh cakar elang sisik hijau yang dingin dan berkedip-kedip. Darah memercik keluar. Raungan marah terdengar di seluruh pegunungan. Terenggiling perak menjadi gila. Itu dengan panik menghancurkan ekornya, dan pada saat yang sama, ia menembus tumpukan batu. Sambil berdiri dengan kaki belakangnya, ia menusukkan tanduknya sepanjang 2 meter ke arah dada elang sisik hijau. Namun, elang sisik hijau adalah makhluk yang bahkan memaksa penduduk desa batu untuk menggunakan artefak leluhur mereka. Orang harus tahu bahwa ini adalah artefak berharga yang dibuat dari raja keturunan kuno, dan harta ini telah diturunkan dari generasi ke generasi. Kedua sayapnya mengepak di langit, dan terbang dalam sekejap. Tentu saja, kedua cakarnya tidak terlepas. Ia terus memegangi terenggiling dengan ekornya saat ia dengan cepat naik ke awan. Sementara ini terjadi, angin yang memekakkan telinga bertiup. Perjuangan terenggiling sama sekali tidak berguna. Tanpa dukungan tanah di bawahnya, itu tidak dapat menyebabkan kerusakan pada burung ganas ini. Tiba-tiba, setelah naik ke awan, elang sisik hijau melepaskan cakarnya yang besar. Terenggiling jatuh dengan cepat dari langit seperti seberkas cahaya perak. Bang! Jeritan menyedihkan terdengar di seluruh pegunungan. Segera setelah itu, asap dan debu membubung ke langit. Terenggiling besar sepanjang 8 atau 9 meter itu dihancurkan, mematahkan tulang dan tendon banyak makhluk kuat. Kemudian, itu berubah menjadi pasta berdarah itu sendiri. Itu tidak cukup kuat, tidak peduli seberapa keras tubuhnya. Bibi besar, kamu sangat kuat. Pria kecil itu menghela nafas kagum. Elang sisik hijau kembali turun menuju gunung. Itu adalah pemangsa di puncak rantai makanan di wilayah pegunungan sekitarnya, jadi secara alami memandang rendah binatang buas ini. Weng! Kali ini, ia tidak menggunakan kekuatan tubuh fisiknya dan malah memuntahkan seberkas cahaya bulan biru. Ada beberapa perbedaan antara serangan ini dan bulan perak si kecil. Diameter balok ini panjangnya 2 meter, dan diarahkan lurus ke kui yang panjangnya 20 meter. Dengan aktivasi teknik leluhur yang berharga ini, area itu tiba-tiba menjadi kacau balau. Banyak burung ganas dan binatang buas menjadi ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Namun, ada juga yang sangat ganas. Mereka menjadi lebih haus darah, melemparkan diri mereka ke depan untuk menyingkirkan pesaing baru yang menakutkan ini terlebih dahulu. Bulan biru bersinar dengan cemerlang. Itu sangat tajam, langsung memotong kepala besar binatang kui itu. Darah mengalir lebih dari 10 meter ke udara. Tubuhnya yang besar tanpa kepala runtuh dengan suara gemuruh yang luar biasa. Tanah bergetar hebat, dan darah mengalir seperti sungai kecil. Meong. Sebuah suara yang membuat kepala orang menggigil terdengar. Itu berasal dari macan tutul besar sepanjang beberapa meter yang bersembunyi di balik batu gunung yang berada di tempat yang relatif lebih tinggi. Dia melompat keluar dengan keras, melompat ke arah elang sisik hijau dari belakang. Tanduk hitam besar menusuk ke arah belakang kepala elang sisik hijau, dan cakarnya yang tajam sepanjang setengah meter langsung merobek ke arah punggung elang. Ini adalah penyergapan yang sempurna, dan itu benar-benar akan berhasil. Kemungkinan bahkan sisik seperti baja tidak bisa bertahan melawan serangan ini, karena bagaimanapun juga ini adalah keturunan Ling yang membawa darah binatang purba di dalamnya. Pada saat yang sama, suara kepakan sayap bisa terdengar. 7 atau 8 burung ganas turun dari segala arah. Mereka semua meraih ke arah elang sisik hijau, karena mereka merasa itu adalah ancaman terbesar. Mereka bertindak bersama untuk melenyapkan penguasa langit ini. Cahaya kabur muncul, dan bulan perak muncul. Simbol berkedip-kedip. Istana bulan bisa dilihat,
ditemani oleh pohon-pohon kuno. Cakram bulan melepaskan kemegahan yang berharga, dan dengan suara weng, itu membelah udara. Tanduk Ling itu patah, dan kepalanya terbelah. Tangisan menyedihkan terdengar saat tubuhnya jatuh. Bibi, jangan khawatir. Serahkan bagian belakangnya padaku. Si Hao kecil berbicara dengan suaranya yang belum dewasa. Elang skala hijau mengeluarkan jeritan keras. Ia menggerakkan sayapnya dan menyapu burung-burung ganas lainnya. Sisik dan bulu berputar-putar di udara, dan darah mengalir terus-menerus. Ia mencabik-cabik 5 atau 6 burung besar yang ganas, beberapa di antaranya bahkan lebih besar dari dirinya sendiri. Namun, mereka semua dibunuh murni oleh kekuatan fisik elang sisik hijau yang kuat. Ini adalah keturunan dari burung iblis kuno. Tanpa menggunakan teknik yang berharga dan hanya dengan tubuh fisiknya, ia bisa menyapu hutan pegunungan dengan kekuatannya. Angin bersiul. Ketika elang sisik hijau bergegas ke bawah kali ini, sebagian besar binatang buas lainnya menyingkir, tidak ingin memprovokasinya. Serangan elang benar-benar kejam. Bibi, ayo gali batu gunung ini. Suan Ni ada di bawahnya, kata si kecil. Elang sisik hijau mendarat, dan hanya dengan satu gesekan, ia segera membelah batu besar seberat 1000 jin. Dengan sayapnya yang terbentang, ia menyapu mereka terbang dengan suara hu. Itu mulai menggali dengan cepat, karena tempat ini sangat berbahaya. Bahkan makhluk sekuat dirinya pun tidak berani tinggal terlalu lama. Puing-puing terbang di udara, dan segera, sebuah lubang yang dalam digali. Tiba-tiba, cahaya ungu melintas keluar. Sebuah cambuk bersinar meronta-ronta langsung menuju Green Scarlet Eagle. Kiang. Cambuk cahaya ungu mendarat di sayap kiri elang sisik hijau, menyebabkan percikan api terbang keluar dari tabrakan. Burung ganas itu mengeluarkan teriakan kemarahan dari rasa sakit yang dirasakannya dari sayap logamnya. Ya, itu ular ungu. Si kecil berteriak ketakutan. Ular ini terlalu cepat untuk bereaksi. Setelah menyerang, dengan cepat mundur lagi. Itu hanya setebal paha orang dewasa, dan panjangnya sekitar 6 hingga 7 meter. Dibandingkan dengan binatang besar, itu tampak agak halus dan anggun. Namun, itu sangat kuat. Sisik ungu yang menutupi tubuhnya berkedip dengan cahaya dan mengalir dengan cahaya. Itu sangat kokoh, dengan gigitan yang kuat, bahkan menghancurkan sisik elang sisik hijau yang bahkan lebih keras dari besi. Selain itu, ada darah hitam yang menetes dari luka elang sisik hijau. Jelas bahwa itu telah diracuni. Gerakan keturunan burung iblis kuno itu juga langsung. Itu memuntahkan bulan sabit kecil dari mulutnya, dan dengan suara puh, beberapa jin sisik dan daging terpotong. Darah segera memercik keluar. Bibi, si kecil terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa ular mengerikan seperti itu bersembunyi di dalam pegunungan. Itu jelas sangat kuat, karena berani melawan burung ganas hijau. Elang sisik hijau berteriak, simbol berkedip di sekitar lukanya, dan pendarahan dengan cepat berhenti, menstabilkan luka. Kemudian, matanya melepaskan 2 aliran listrik dingin saat menatap ular besar yang mengalir dengan cahaya keemasan ungu. Hiss. Ular itu agak perseptif dan memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Itu menghadapi elang sisik hijau. Cahaya bulan muncul, dan cahaya menyebar ke bawah. Elang sisik hijau mengaktifkan tekniknya yang berharga, mengirim bulan meretas ke arah reptil emas ungu. Suara udara terkompresi meletus dengan suara wuwu. Yang cukup mencengangkan adalah ular emas ungu ini sangat cepat. Itu mengangkat tubuhnya ke atas, dan dengan pegas ekornya, dengan cepat terbang lebih dari 20 meter keluar, menghindari serangan ini. Elang sisik hijau mengacungkan sayapnya dan masuk untuk membunuh. Itu membuka paruhnya, dan sekali lagi, cahaya bulan biru muncul, kali ini bahkan lebih berkilau saat berputar ke arah ular ungu. Sial, itu akhirnya mencapai sasarannya.
Namun, ular emas ungu sebenarnya tidak terbelah menjadi dua, hanya sebagian besar sisiknya terpotong dan menyebabkan sedikit darah mengalir keluar. Itu berjuang di sekitar kesakitan. Kemudian, dengan cepat melompat keluar, mundur lebih dari 20 meter jauhnya. Si kecil mengambil tindakan. Sebuah piringan bulan perak murni dan suci muncul di tangan kanannya. Segudang cahaya warna-warni meletus, dan energi keberuntungan meningkat. Dengan suara ia terbang keluar, mengiris tepat pada luka ular aneh itu. Banyak sisik telah terpisah dari tubuh ular, menyebabkan kemampuan pertahanannya menurun tajam. Cahaya berdarah segera memancar keluar, namun ular aneh ini masih belum terbelah. Serangan si Hao hanya berhasil membuat potongan sepanjang ibu jari. Daging dan tulang ular ini sangat keras, memungkinkannya untuk dengan keras kepala memblokir serangan ini. Tatapan elang sisik hijau sedingin es. Selama itu tidak memasuki kedalaman pegunungan, itu jarang terluka, namun hari ini, sebenarnya terluka seperti ini. Itu secara alami tidak ingin mengampuni ular itu dan mengejarnya. Tiba-tiba, cahaya berdarah melesat dari samping. Panjangnya mencapai 2 meter, dan cahaya warna-warni merah yang menyilaukan berkedip-kedip di sekitarnya. Serangan itu sangat tiba-tiba dan tidak mungkin untuk bertahan secara efektif karena mendarat di punggung elang sisik hijau. Ini adalah sabel darah yang panjangnya lebih dari 2 meter. Seluruh tubuhnya tampak seperti terbuat dari batu akik merah berkilau, dan juga memiliki sepasang sayap merah. Meskipun tubuhnya tampak agak kecil jika dibandingkan dengan binatang buas besar di sini, itu sebenarnya sangat kuat. Itu memiliki kekuatan yang luar biasa, dan gerakannya secepat kilat. Ketika bergegas melewati, itu hampir merobek dada dan perut si kecil. Itu kemudian langsung diinjak-injak di dadanya sebelum naik ke langit, dan kemudian dengan tebasan, itu mengukir luka sepanjang setengah meter di sepanjang leher elang sisik hijau. Si kecil melepaskan teriakan lembut. Bulan perak muncul kembali, memaksa musang darah kembali. Burung ganas itu gemetar. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, dan sekarang benar-benar meledak dengan amarah. Itu telah menderita luka lagi dan lagi, menyebabkannya mendidih karena marah. Itu mulai mengejar dua binatang yang tidak biasa itu. Kerja sama tim ular ungu dan sabel darah itu sempurna, seolah-olah dilatih. Hal ini membuat si kecil terkagum-kagum. Makhluk-makhluk ini sebenarnya sangat cerdas. Hong, seekor buaya perak bergegas dari danau. Ketika tiba, itu segera menghancurkan batu gunung. Pada saat yang sama, 7 atau 8 makhluk tirani lainnya muncul. Mereka jauh lebih kuat daripada binatang biasa, dan makhluk-makhluk ini membentuk konfrontasi yang menakutkan. Pada akhirnya, seolah-olah mereka semua mencapai pemahaman diam-diam, mereka menghentikan serangan mereka dan mulai dengan cepat menggali batu gunung. Mereka akan menunggu sampai tubuh berharga Suan Ni terlihat sebelum mereka bertarung lagi. Elang sisik hijau juga menghentikan pengejarannya. Tubuhnya dipenuhi noda darah. Sisik hijaunya yang menakutkan berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Bibi Green, kamu baik-baik saja. Si kecil mulai merasa khawatir. Ada beberapa ratus binatang besar di sini, dan ada beberapa yang tidak lebih lemah dari elang. Sisik hijau. Ledakan. Buaya perak itu tampaknya sudah gila karena terus-menerus mengoyak batu-batu besar. Kemudian, tiba-tiba, gumpalan cahaya warna-warni keemasan mekar, seolah-olah matahari kecil sedang terbit dan bersinar di antara bebatuan. Itu adalah kaki yang kuat yang setebal pilar dan ditutupi bulu binatang emas. Itu benar-benar mempesona, seolah-olah itu dilemparkan dari emas. Aura ganasnya meluap ke langit. Tubuh berharga dari keturunan kuno Suan Ni akhirnya muncul. Simbol primordial berkedip-kedip dengan cemerlang di tubuhnya. Semua makhluk sangat terpengaruh oleh pemandangan ini. Mata mereka berkobar dengan gairah,
dan mereka semua melemparkan diri ke depan. Episode ke-20, dengan judul Pergantian Peristiwa yang Mengejutkan. Langsung ke dalam alurnya. Ini adalah kaki emas binatang buas. Itu indah dan mempesona, tebal dan kuat seperti binatang mitologis. Bahkan setelah kematian, masih ada aura mengerikan di sekitarnya. Ada sinar emas dari cahaya yang mengalir keluar yang membuat hati orang lain mengembangkan semacam rasa hormat. Pada saat ini, lupakan ratusan binatang buas, bahkan ratusan burung ganas, buaya perak, musang darah, dan ular ungu tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah, seolah terpengaruh oleh aura mengerikan itu. Pada akhirnya, elang sisik hijau yang maju lebih dulu. Binatang buas lainnya kemudian mengikuti. Ada unicorn api yang tampak kuat serta sesuatu yang mirip dengan Hou. Mereka semua adalah penguasa pegunungan luar. Namun, selain elang sisik hijau, yang lainnya bukan dari daerah ini. Dengan suara gemuruh, elang sisik hijau melebarkan sayapnya, mengguncang banyak batu gunung serta membuat batu dan pasir beterbangan. Ini memperlihatkan sebagian besar tubuh berharga Suanmi. Beberapa binatang buas lainnya juga bertindak serupa. Mereka dikelompokkan bersama, segera menyebabkan puing-puing terbang ke udara, mengejutkan binatang buas lainnya untuk mundur. Sepotong kemegahan emas yang cemerlang dan saleh mengalir keluar. Apa yang muncul adalah monster besar yang memiliki penampilan singa yang saleh. Di kepalanya ada tanduk naga emas besar, dan sisik emas menutupi dahinya. Seluruh tubuhnya berkilau, bersinar terang dengan bulu sutra keemasan. Ini adalah Suanmi, keturunan kuno yang asli. Terlepas dari kenyataan bahwa darah bangsawannya bukanlah yang paling murni dan tidak sehebat leluhur-leluhurnya, itu masih merupakan eksistensi yang paling dihormati di kedalaman pegunungan. Bangkainya yang tersisa tidak dianggap yang terbesar, dan lebarnya hanya 6 meter. Namun, kekuatan seekor binatang tidak ditentukan oleh ukuran tubuhnya. Suanmi di depan mata mereka adalah buktinya. Seluruh tubuhnya tampak dicor dengan emas. Meskipun sudah mati, kekuatannya masih ada. Aura padat dan ganas memenuhi udara. Kecemerlangan emas menerangi langit dan mencerahkan seluruh wilayah gunung. Ini adalah Suanmi tua, makhluk yang kuat dan menakutkan. Hou, elang sisik hijau, leopard Hou, unicorn awan api, dan beberapa burung dan binatang lain dengan level yang sama segera mengambil tindakan. Karena tubuh Suanmi yang berharga sekarang terlihat, semua orang mulai memperebutkannya dengan seluruh kekuatan mereka. Kiang, leopard Hou itu mendesis panjang, dan dari punggungnya mengeluarkan seberkas cahaya keperakan seperti kilat, tubuhnya tak terduga memegang simbol leluhur. Puh, seekor binatang besar menjerit. Cahaya itu sangat tajam saat menembus dadanya. Bagian depan dan belakang bersinar, memperlihatkan hati yang hancur dan berdarah itu. Elang sisik hijau telah terbang sejak lama dan mulai menukik ke bawah untuk mengeksekusi serangan gilanya. Cahaya bulan azure melesat seperti berkas cahaya saat mereka menyapu hutan pegunungan. Seekor binatang besar diretas menjadi dua di tempat. Itu menyerang tanpa ampun, menargetkan musuh terkuat dengan serangannya. 100 binatang dan burung lainnya bukanlah masalah besar, karena jumlah mereka yang besar pun tidak menjadi ancaman. Daerah itu segera berbau darah. Beberapa binatang besar sudah mulai dengan ceroboh maju ke depan untuk mencabik Suanmi itu. Mereka ingin melahap daging dan darahnya yang berharga. Beberapa penguasa binatang besar meraung keras, termasuk elang berskala hijau. Mereka mengeksekusi serangan mereka untuk menghambat orang lain, menciptakan kekacauan besar kemanapun mereka pergi. Tiba-tiba, peluit tajam terdengar, membuat jiwa orang merasa sakit. Seekor tikus ungu yang sebesar pemuda dari desa batu melompat ke punggung elang sisik hijau. Bibi elang sisik hijau, hati-hati. Si kecil berteriak ketakutan.
Di mata tikus ungu, elang sisik hijau merupakan ancaman terbesar, jadi ia ingin melenyapkannya terlebih dahulu. Tubuhnya sangat kecil jika dibandingkan dengan elang sisik hijau, tetapi kekuatan serangannya cukup kuat. Hanya dengan satu pukulan cakarnya, ia langsung merobek lebih dari selusin jin daging dari tubuh elang sisik hijau. Itu benar-benar mampu merobek timbangan. Si kecil melepaskan teriakan ringan, dan kemudian dia menyerang dengan sekuat tenaga. Bulan perak berputar sebelum mengiris ke arah tikus ungu. Meskipun elang sisik hijau marah, itu tidak kehilangan alasan. Ia tahu bahwa di bagian yang jauh dari gunung, hiduplah makhluk yang ditakuti oleh ratusan binatang, Raja Tikus. Itu mengkonsumsi logam untuk makanan dan memiliki gigi dan cakar yang tak terbendung. Seluruh tubuh elang sisik hijau bersinar. Simbol terjalin, memanjang di atas tubuhnya seperti garis-garis petir. Ini membatasi tikus untuk waktu yang singkat dengan tujuan menggunakan simbol leluhur untuk meremasnya hingga berkeping-keping. Si Hao juga bertindak, dan menggunakan bulan perak untuk menyerang Raja Tikus yang tidak bergerak. Dengan bunyi keras, itu tidak bisa menerobos. Si kecil dengan kaget melebarkan matanya dan berteriak, "Iya, lagi." Kiang, kiang. Bunga api memercik ke segala arah, dan bulan perak itu terus-menerus meretas, menyebabkan bulu Raja Tikus itu akhirnya terbelah. Darah memercik, tetapi tulang-tulang itu sekeras artefak berharga dan sangat sulit untuk dipotong. Si kecil tidak berhenti di situ. Setelah bulan perak pertama menghilang, yang kedua datang untuk meretas lagi. Akhirnya, sebuah kaca terdengar, dan tulang Raja Tikus itu patah, menyebabkan kerusakan serius. Hong. Pada saat yang sama, elang sisik hijau menggunakan kekuatan simbol jalinannya untuk menimbulkan bekas luka berdarah yang mengerikan di seluruh tubuh Raja Tikus. Itu jatuh ke arah batu gunung di bawah saat menderita luka parah. Pada saat yang sama, Tuan Burung yang ganas juga terbunuh. Sekarang, tidak ada lagi ancaman terhadap elang sisik hijau. Itu naik dengan cepat, menunggu kekacauan di bawah ini sedikit bersih sebelum mengambil tindakan lagi. Kenyataannya, elang sisik hijau bukan satu-satunya yang memilih untuk mundur. Setelah bertarung sedikit, semua tuan lainnya juga mundur. Mereka tidak ingin dimanfaatkan oleh orang lain selama kekacauan ini, yang mengakibatkan situasi kebuntuan. Tiba-tiba, setiap sisik di tubuh elang sisik hijau menyebar. Mereka kemudian dengan cepat mengencang, seolah-olah merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia kemudian dengan ganas menukik ke bawah, terbang mendekati hutan saat ia melesat pergi. Pada saat ini, si kecil merasakan hawa dingin di punggungnya, juga merasa seolah-olah dia jatuh ke gudang es. Hanya setelah mengalami penerbangan cepat elang sisik hijau untuk sementara waktu, perasaan itu perlahan menghilang. Apa itu? Jantung si kecil tidak pernah berdetak secepat hari ini sebelumnya. Seolah-olah dia telah berhenti bernapas sepenuhnya. Wajah kecilnya cukup pucat. Elang sisik hijau terbang jauh, dan kemudian dengan cepat naik di atas awan. Itu menyembunyikan tubuhnya dan menatap tajam ke wilayah pegunungan itu. Si kecil menggunakan kekuatan teks tulang, dan kedua matanya bersinar terang. Dia juga menatap ke arah itu sambil berbaring di belakang elang sisik hijau. Ho! Raungan yang mengguncang dunia terdengar di udara, membuat kelompok puluhan ribu gunung dan jurang bergetar. Daun-daun beterbangan dengan kacau dan berdesir di udara. Seluruh dunia segera menjadi dingin saat aura menakutkan mengalir keluar, mendatangkan malapetaka. Teriakan kacau hutan gunung segera mereda. Burung-burung ganas dan binatang buas segera terdiam. Mereka semua gemetar ketakutan, dan tubuh mereka semua gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak berani mengeluarkan satu suara pun. Bahkan Blood Sable, Purple Golden Snake, dan Fire Cloud Unicorn tidak berani bergerak. Siluet hitam muncul.
Itu adalah jika Raja Iblis yang tak tertandingi turun. Itu memancarkan kekuatan yang menakutkan ke seluruh langit dan menempatkan semua gunung dan jurang di bawah keheningan yang mematikan. Ini adalah kera yang ganas. Itu tidak terlalu besar, dan tingginya hanya 2 meter. Tubuhnya ditutupi bulu hitam panjang sepanjang setengah kaki, berkilau namun menakutkan. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa ia sebenarnya memiliki sepasang sayap hitam. Tidak hanya bisa berjalan, tetapi juga bisa terbang. Sama seperti itu turun dari langit. Ya, jangan bilang itu kera iblis. Darah bangsawannya juga memiliki kepadatan yang sangat tinggi. Kalau tidak, itu tidak akan menumbuhkan sayap iblis yang mampu terbang. Pria kecil itu berteriak kaget. Kera iblis terlalu kuat. Puluhan ribu binatang terguncang begitu muncul, dan tidak ada satupun yang berani melawan. Selain itu, kabut hitam meringkuk di sekitar tubuhnya. Aura pahit terpancar, seolah-olah itu milik makhluk yang telah membunuh makhluk lain dalam jumlah tak terbatas. Ini adalah raja dari kedalaman pegunungan, tidak terlalu jauh dari Suanmi. Kera iblis itu menginjak-injak tanah saat maju dengan 2 kaki. Ia kemudian melompat setinggi lebih dari 100 meter sebelum menyelam dan mendarat di tengkorak burung beruang besar. Burung beruang memiliki panjang lebih dari 10 meter dan merupakan binatang yang benar-benar langka dan ganas. Dengan tubuh seperti laki-laki dan sepasang sayap burung, ia mampu terbang ke langit, membuatnya cukup tangguh. Namun, saat ini, ia gemetar ketakutan dan tidak berani melakukan gerakan apapun, bersujud di tempat. Kera iblis dengan tenang duduk di atas tengkoraknya. Itu menjulurkan cakar, dan dengan suara itu merobek tengkorak itu. Dengan pukulan dari bibirnya, ia mulai memakan mangsanya seolah-olah tidak ada seorang pun di sana. Burung beruang mengeluarkan rengekan, tetapi bahkan jika dia mati, dia tidak bergerak. Itu ditekan oleh aura luar biasa seperti surga yang menakutkan menjadi benar-benar tidak bergerak. Semua burung ganas dan binatang buas gemetar. Ini adalah raja kera yang tidak jauh lebih lemah dari Suanmi. Itu muncul dari kedalaman pegunungan, jadi bagaimana mungkin dia tidak menanamkan rasa takut pada orang lain? Peng! Kera iblis hanya makan beberapa suap sebelum mendorong dengan kakinya dan melayang ke langit. Dia mendarat di depan Suanmi, dan di belakangnya, binatang ganas sepanjang 10 meter itu, burung beruang runtuh. Raja kera hitam tidak terlalu besar. Tiba-tiba menginjak kakinya, menyebabkan puing-puing terbang ke langit dan membuat gunung batu itu runtuh. Tanah terbelah ke segala arah, dan bebatuan di sekitar Suanmi langsung dibersihkan. Melenguh. Tiba-tiba, auman banteng terdengar, dan sosok yang menyala-nyala bergegas masuk dari pegunungan jauh. Ini adalah banteng besar berwarna merah tua. Dengan ketinggian lebih dari 10 meter dan panjang lebih dari 30 meter, itu diisi dengan kuku yang tertutup api yang mengamuk. Seluruh tubuhnya disiram dengan cahaya yang berapi-api. Bulunya halus, dan berkedip-kedip dengan sinar cahaya merah. Mungkinkah ini banteng iblis flaming mythical yang disebutkan kepala kakek? Si kecil menatap dengan mata besar tak percaya. Sekarang, kepala si Yunfeng sudah bertambah tua, tetapi ketika dia masih muda, dia pernah mendengar para tetua berkata bahwa di kedalaman pegunungan hiduplah seekor banteng yang menyala-nyala. Kekuatannya yang saleh mengejutkan tanah yang sunyi. Itu tiba-tiba masih hidup. Dengan teriakan, kera iblis membentangkan sayapnya dan bergegas menuju langit untuk menghadapi banteng iblis berapi. Aura surgawi yang luar biasa meledak dari antara keduanya seperti badai, meratakan seluruh gunung. Mengikuti dua auman besar, mereka segera menyerang satu sama lain, langsung bertarung dengan nyawa mereka di telepon. Dalam sekejap, gempa bumi mengguncang pegunungan, pohon-pohon tua tumbang, dan batu-batu besar beterbangan. Tiba-tiba,
Cahaya keemasan berkembang dan cahaya menyebar, menerangi seluruh gunung. Hutan dan bebatuan gunung semuanya disiram dengan warna emas redup. Tidak ada yang menyangka bahwa Suwanni tiba-tiba melompat dengan kekuatan ganas yang meluap-luap. Ho! Seolah-olah guntur turun dari surga ke-9. Itu melemparkan gunung ke dalam kekacauan. Itu secepat garis emas listrik saat menerkam ke arah dua raja binatang. Puh! Itu terlalu cepat dan tiba-tiba, sehingga tidak mungkin untuk berjaga-jaga. Kilatan cahaya emas menerobos, dan terlepas dari refleks kilat kera iblis yang cepat, salah satu lengannya masih robek. Darah menyembur setinggi lebih dari selusin kaki. Kaca. Pada saat yang sama, banteng iblis flaming mythical yang apinya membubung ke langit memiliki tanduknya serta beberapa daging yang terkoyak langsung. Itu kemudian jatuh ke lantai karena serangan cakar Suwanni. Adegan ini membius semua binatang buas dan burung pemangsa. Tubuh gemetar mereka semua jatuh lemah ke tanah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.